Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa ketemu kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, perlu memang kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia Allah yang khususnya dilimpahkan kepada negara kita, yang begitu suburnya, yang begitu makmurnya kekayaan alam di kita ini. Boleh dikatakan saking suburnya itu, kita melempar biji-bijian saja tanpa diapa-apain, ya, sudah bisa dipastikan itu bisa tumbuh. Coba bayangkan betapa hebatnya sebetulnya kesuburan tanah di Indonesia ini. Pun demikian juga dengan kekayaan alam yang lain. Banyak sekali yang kita punya, yang kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, yang mampu mengolahnya dengan baik, insya Allah akan menjadi kemakmuran buat kita bersama, buat seluruh rakyat Indonesia. Sahabat Dimas Diajeng yang berbahagia, namun kadang ya kita sok rada miris juga. Kita sudah merdeka sudah berapa puluh tahun yang lalu, ya, berapa, lebih dari 75 tahun ya. Namun kalau kita perhatikan, banyak dari masyarakat kita yang mencari penghidupan saja sangat susah sekali. Banyak mereka yang hanya mencari sesuap nasi dengan berkotor-kotor memulung sampah. Ini kalau kita perhatikan ya sangat miris di hati. Apa masalahnya? Kurang apa coba negara kita? Kekayaan alam melimpah ruah. Tidak hanya sekedar kesuburan tanah, namun barang tambang pun sebetulnya banyak sekali di tempat kita. Apakah emas, nikel, dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi kalau kita ngomong soal masalah kekayaan lautan. Tapi koyo sampai dengan hari ini ya kita seperti biasa-biasa saja. Yang mestinya rakyat kita itu sudah ya boleh dikatakan makmur lah kalau kita bandingkan dengan negara lain.
yang kekayaan alamnya tidak mendukung. Ternyata mereka negara-negara maju, bagus ekonominya. Apa yang kurang sebetulnya buat kita? Ya ini sekedar istilahnya kritikan orang seperti kita ini adalah orang-orang yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya kemampuan, ya hanya bisa sekedar ngomong. Ya semoga aja ada yang bisa mendengar dan mau berpikir bagaimana untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita kembali pada agama, sebetulnya Allah telah memberikan satu petunjuk buat kita. Bahkan mengatakan bahwa kita itu adalah umat yang terbaik. Tapi pada kenyataannya sekarang ini sangat jauh dari apa yang semestinya bisa kita lakukan. Kalau kita lihat sejarah masa lampau, betapa hebatnya negara-negara zaman dulu, negara Islam yang mampu menguasai teknologi, mampu menguasai peradaban, mampu menguasai ekonomi. Namun sekarang rata-rata semua di seluruh dunia, kita umat Islam tertinggal jauh. Kenapa kok bisa seperti itu? Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhirin ayat. Yang artinya kurang lebih adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyerukan untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan beriman pada Allah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita perhatikan dari ayat ini, untuk menjadi manusia yang terbaik, umat yang terbaik, ini setidaknya adalah ada 3 hal yang menjadi landasan buat kita untuk mencapai apa yang tadi kita sebutkan menjadi yang terbaik. Yang pertama adalah menyerukan kepada hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini artinya hal-hal yang berupa kebaikan, kebajikan. Terkadang kita sok luweh-luweh saja. Ya. Ada yang berbuat tidak benar, ya kita pura-pura tidak tahu. Kadang kita tahu kebaikan juga, kadang-kadang kita juga tidak mau menyampaikan pada orang lain. Dan yang kedua adalah mau mencegah dari hal-hal yang mungkar. Apalagi ini. Sekarang ini orang sangat berat sekali untuk menyampaikan yang kebenaran. Karena teman sendiri, karena mungkin sudah kenal. Begitu ada teman kita yang berbuat tidak benar, kita sangat segan. Coba, nggak usah terlalu jauh lah. Kita di kantor saja misalnya.
Ada teman yang melakukan satu perbuatan yang bisa merugikan lembaga atau bisa merugikan perusahaan. Karena itu pertemanan, kadang kita tidak mau untuk negur. Kok pura-pura tidak tahu saja. Ini kan, kalau kita perhatikan dalam apa yang sebetulnya kita harus lakukan sebagai umat, khususnya dalam umat Islam. Ini kan sesuatu yang sudah melanggar apa yang sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Apalagi kita ngomong lebih jauh lagi. Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, kejahatan-kejahatan. Boro-boro kita namanya bisa menegur atau mengingatkan. Takut yang ada. Ya semua itu memang situasi. Terkadang kita akan menjadi lemah. Tidak mampu berbuat apa-apa. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi salah satu cara yang sebetulnya kita ini bisa menjadi umat yang terbaik itu adalah mau untuk menyerukan kebaikan. Mau untuk mencegah hal-hal yang mungkar. Dan yang ketiga adalah tentu kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.